Oke, video selanjutnya adalah saya akan mengajak kepada Anda untuk kita belajar sama-sama tentang aturan main di Google AdWords atau istilahnya adalah TOS gitu ya. Ada banyak dari kita advertiser, pemasang iklan di AdWords yang kurang mengerti dan kurang memahami aturan main, sehingga dia hanya itu melakukan pendaftaran, kemudian dia langsung memasang iklan dan selesai. Padahal memang Google sendiri selalu memperbarui kebijakan-kebijakan periklanan. Jadi kita harus belajar apa yang nggak boleh dan apa yang boleh dilakukan sebagai seorang advertiser ketika kita membuat sebuah kampanye periklanan. Nah, di video kedua ini saya akan secara khusus membahas kepada Anda. Ingat, saya hanya memberi rambu-rambunya dan tentunya saya akan mendorong Anda untuk Anda juga harus belajar sendiri, Anda juga harus memahami sendiri. Kemudian jika ada hal-hal yang memang tidak Anda mengerti, Anda boleh tanya ke saya. Jadi dalam video tutorial ini saya tidak akan secara detail gitu, tetapi karena sebagian besar ini adalah sudah tertulis di Google ya, jadi Anda tinggal membacanya lagi. Nah, pertama Anda sudah belajar bagaimana cara lakukan pendaftaran di AdWords ketika Anda ingin memasang iklan. Kemudian saran saya adalah Anda mengganti bahasa tampilan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ketika Anda sudah mengubah bahasa menjadi tampilan bahasa Indonesia supaya lebih mudah, di sana ada menu bantuan. Anda klik saja menu bantuan, maka akan keluar daftar kebijakan tentang aturan main dari AdWords gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, saya ingin mendorong Anda untuk Anda membuka dulu aturan main dari Google ini dengan mengetik kata help dan bantuan ya. Saya akan tunggu Anda dan Anda silakan login. Bagi Anda yang sudah membuat akun di AdWords, Anda ganti tampilan menjadi bahasa Indonesia, kemudian Anda klik menu bantuan dan Anda akan melihat daftar-daftar kebijakan yang harus Anda penuhi. Kenapa? Karena sangat fatal ketika kita nggak mematuhi aturan main dari Google, kemudian iklan kita bisa disuspend ya, iklan kita bisa ditangguhkan dan akun kita bisa disuspend bahkan untuk selamanya ya. Kita nggak bisa iklan lagi di AdWords gitu ya. Jadi makanya harus hati-hati. Nah, dalam konteks ini ketika saya belajar, ketika saya berbagi hal-hal tentang bagaimana kita memasang iklan di AdWords untuk mempromosikan produk di toko online kita, itu artinya adalah hal yang harus Anda pahami bahwa Anda harus punya website ya. Tanpa Anda punya website, Anda ngapain menggunakan AdWords? Buat apa Anda promosi? Karena tujuan kita adalah ketika kita menggunakan AdWords, kita akan mendapatkan pengunjung yang tertarget untuk melihat apa yang ditawarkan di situs kita. Jadi kita harus punya website dulu ya. Website yang menjual produk-produk toko online, produk-produk secara online ya. Oke, nah sekarang ada 6 hal ya. Ada 6 hal yang ingin saya bagikan dalam kesempatan ini. Pertama, tentang aturan secara umum TOS ya. Anda bisa melihat nanti ini untuk link-link ini ya, Anda bisa tadi lihat di menu bantuan, tetapi untuk memudahkan saya akan berikan linknya juga di member area, Anda tinggal klik saja ya. Nah, kemudian yang kedua tentang iklan yang ditangguhkan atau ditolak. Itu ada perbedaannya ya. Kenapa iklan saya ditangguhkan, ada juga ditolak. Ketika kita membuat iklan, kok tiba-tiba ada peringatan nih, iklan Anda ditangguhkan, tapi di lain waktu iklan Anda ditolak. Apa bedanya? Nanti kita akan belajar. Kemudian tentang URL website tujuan, tadi saya sudah singgung tentang URL destination, halaman arahan, URL tampilan, itu seperti apa sih. Kemudian yang keempat tentang tanda baca iklan ya. Kemudian tentang tata bahasa iklan, dan yang keenam adalah tentang isi konten ya pada landing page pada situs kita. Jadi 6 hal ini biasanya adalah hal-hal yang memang sering dilanggar oleh kita, terutama para advertiser pemula gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu kebijakan atau TOS dari Google yang harus kita baca dan pelajari, pahami ya. Anda bisa melihat di sini ya. Dari mulai persiapan dan dasar-dasarnya, Google memberikan aturan main, cara membuat iklannya bagaimana, kemudian masalah keamanan, administrasi. Kemudian Anda juga bisa melihat di sini mengelola iklan, tentang kata kunci bagaimana ya, kemudian membuat iklan bagaimana ya, kemudian jadi Anda bisa melihat di sini cara kerja AdWords bagaimana. Jadi ini adalah hal-hal umum yang harus Anda tahu, dan
buat saya ini adalah mutlak harus Anda pelajari, ya. Kemudian dari apa yang tadi saya bahas, ada 6 hal yang ingin saya berikan kepada Anda, ya, tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh Anda promosikan, ya, di AdWords gitu ya, tentang URL tayangan, URL tujuan gitu ya. Anda tinggal klik satu persatu, ya. Tidak mungkin semuanya saya bahas, ya, karena tetapi saya akan memberikan Anda yang penting-pentingnya saja yang hubungannya dengan toko online gitu ya. Kita mulai, ya. Yang pertama, ketika Anda memasang iklan, biasanya di sini, ya, saya akan copy supaya Anda memudahkan Anda tentang ketika Anda memasang iklan. Biasanya ada dua. Ingat, ketika kita memasang iklan di AdWords, kurang dari 30 menit kita bisa melihat hasilnya, apakah iklan tersebut diterima oleh Google atau ditolak. Jadi ketika Anda memasang iklan di AdWords, Anda tunggu aja setengah jam, ya. Dan ketika nanti iklan Anda running, berarti tidak ada masalah. Tetapi biasanya untuk pemula itu ada dua, ya. Tiba-tiba ditangguhkan atau ditolak, ya. Kalau tulisannya adalah ditangguhkan, berarti itu lebih ke arah iklan, kata-kata iklan yang mungkin melanggar kebijakan Google, ya. Jadi kalau ada keterangan ditangguhkan, itu berarti berkaitan dengan iklan. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda mengganti iklan. Mungkin Anda cek tanda bacanya, mungkin kata-katanya provokatif, atau mungkin kata-katanya yang terlalu bombastis, karena Google sendiri kurang suka seorang advertiser yang memasang iklan yang terlalu hiperbola gitu. Misalkan saja turun berat badan 25 kilo per minggu misalkan. Itu buat Google itu tidak masuk akal, ya. Jadi itu bisa jadi ditangguhkan, apalagi memang misalkan saja iklan yang Anda buat memang tidak relevan dengan produk yang Anda jual gitu ya. Kemudian tetapi ada juga ketika kita mau masang iklan, tiba-tiba ada keterangan ditolak, ya. Ditangguhkan atau ditolak itu artinya dalam 30 menitnya itu iklan Anda nggak jalan. Jadi memang saran saya adalah ketika Anda memasang iklan, membuat iklan, tunggu aja setengah jam, pasnya akan keluar hasilnya, apakah iklan Anda berhasil lolos atau enggak. Kalau misalkan ada tulisan ditangguhkan, itu artinya Anda harus cek di iklannya, materi iklannya. Tetapi ketika ada tulisan ditolak, itu lebih ke arah kualitas konten, jadi lebih ke arah websitenya Anda, ya. Jelas ya, jadi antara ditangguhkan, ditolak. Kalau ditolak itu berarti memang bisa jadi apa yang Anda jual di website Anda, ya, tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah Google terapkan. Oleh karena itu memang kita harus membaca detail tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, ya. Contoh-contoh adalah produk-produk yang memang nggak boleh dijual, nggak boleh dipromosikan di AdWords. Contoh adalah barang palsu. Nah, sebagian dari Anda mungkin ngotot bahwa yang Anda jual adalah barang benar. Pak, saya ini jual beneran, Pak. Saya punya produknya banyak, Pak. Saya aktivitasnya sudah jalan bertahun-tahun, Pak. Tapi kenapa ketika saya memasang iklan di Google, selalu keterangannya adalah ditolak dan pada akhirnya akun saya disuspend. Nah, setelah saya teliti ternyata lebih ke arah produknya, ya. Produknya masuk pada kategori barang palsu, ya. Mas, enggak Pak, itu barang benar Pak, kami jualan. Iya betul, memang kita menjual barang benar, nggak ada yang salah. Tapi kadang-kala kriteria Google adalah gini, barang-barang KW itu masuk kategori barang palsu. Contoh misalkan ada jualan tas, ya, yang KW gitu, atau jam tangan KW, atau mungkin produk-produk yang memang dari Cina, ya. Biasanya memang kemudian baju sepatu gitu. Jadi memang Google sangat melindungi hak paten, ya. Jadi ketika kita menjual produk-produk KW, produk-produk yang aspal gitu, ya, kita nggak boleh ngiklan di AdWords. Jadi nanti kita bisa gunakan Facebook, ya, itu nanti di pembahasan lain. Jadi itu, ya, Anda bisa melihat. Kemudian Anda juga bisa, mungkin Anda salah, Anda jualan alkohol gitu, ya, Anda jual. Jadi memang kemudian iklan Anda melanggar hak cipta. Jadi memang ada banyak hal ketika misalkan keterangannya adalah ditolak. Jelas, ya? Oke. Kemudian yang ketiga itu tentang URL
website tujuan atau URL destination ya. Kita copy di sini ya. Jadi Anda bisa lihat ya di sini ya. Anda tinggal klik gitu kan, iklan saya tidak disetujui, apa yang harus saya lakukan. Jadi Google ini seperti ini. Google ketika dia memberikan satu buah peringatan, dia juga berikan solusi. Tinggal kita baca solusinya apa dan kita mulai lakukan apa yang Google mau. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita juga belajar dulu kenapa iklan saya disetujui, iklan saya ditolak. Tadi saya sudah bahas ya. Jadi itulah pentingnya TOS dari Google. Oke, jelas ya. Kita masuk ke Nah, ini adalah salah satu contoh tentang URL tujuan ya. Jadi kita paham bahwa kita harus mempromosikan website kita sendiri. Tetapi ada juga Google yang melarang. Apa yang dilarang? Contoh seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Misalkan lihat seperti ini. Ini salah satu contoh dari pemasang iklan. Jadi URL tampilannya adalah situs ini misalkan ya, warna hijau ini URL tampilan, tapi ketika diklik larinya bukan ke nama situs ini grosirbersama.com, bukan, tetapi ke situs lain, misalkan larinya malah ke gmsontotutorial.com. Itu udah melanggar ya. Sampai sini jelas ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi Anda bisa belajar intinya di sini. Apa yang dimaksud dengan URL destination itu harus sama dengan URL tampilan. Contoh ya, ini masih boleh .com ya. Tapi Yahoo nggak boleh. Anda jelas itu. Kemudian juga nanti Anda bisa baca di sini adalah tentang misalkan tadi ya, yang saya sudah jelaskan. Ketika saya akan tulis saja di sini, URL tampilan situs, misalkan toko baju Batman gitu ya, yang ditampilkan, yang terlihat oleh visitor atau komentar. Begitu visitor tersebut klik, dia larinya ke sini, baju anak misalkan. Itu nggak boleh, karena ini adalah dua website yang berbeda. Yang masih boleh adalah yang seperti ini, misalkan URL tampilannya ini kemudian dilarikan ke ini, masih boleh ya. Jadi tampilannya toko baju Batman, kemudian diarahkan ke toko baju batman.com /diskon baju murah gitu. Jadi memang ini masih satu nama domain, itu masih boleh gitu ya, jelas ya. Nah, untuk lebih detailnya saya ajak untuk Anda belajar, Anda baca satu-satu ya. Kita kembali di sini. Kemudian tentang menulis tanda baca iklan. Kita lihat di sini. Tanda baca iklan, ketika kita memasang iklan, kita boleh membuat tanda baca, tetapi tanda baca yang seperti apa kita bisa belajar di sini gitu ya. Biasanya Google itu tidak suka tanda baca yang berlebihan ya, tanda baca yang berlebihan. Dalam hal ini misalkan contohnya adalah kita mengulang sebuah tanda baca, kita menyingkat kata menjadi tanda baca misalkan di tempat, itu nggak boleh. Kemudian misalkan tanda baca untuk menyita ya, untuk mendapatkan perhatian dari visitor, terlalu lebihan juga nggak boleh. Ini juga dua nggak boleh gitu ya. Jadi yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah Anda boleh menggunakan tanda baca tetapi jangan berlebihan. Contoh, dalam menulis iklan Anda bisa memberikan satu tanda baca ya, misalnya tanda tanya di judulnya ya, atau Anda boleh pilih ya,
Ketika Anda tidak memberikan tanda baca di sini, Anda boleh berikan tanda baca di body iklan. Misalkan seperti ini nggak usah. Nah seperti itu, jadi jangan lebay atau tanda seru misalkan seperti ini ya. Jadi tanda baca boleh, tetapi jangan berlebay, jangan lebay gitu ya. Kita masuk ke sini lagi. Kemudian tentang tata bahasa iklan, saya tidak detail ya, saya sengaja supaya Anda pun nanti belajar sendiri, karena di sini sudah jelas sekali aturan mainnya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ya. Kita lihat di sini, intinya adalah tata bahasa yang alay, yang lebay itu nggak boleh ya. Kemudian kita menyingkat kata-kata yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau menyingkat kata masih boleh, misalkan contoh besok BSK gitu ya, harga kita singkat HRG A, itu boleh ya gitu ya. Bahkan untuk kesalahan penulisan iklan pun Google sekarang sudah nggak mengizinkan ya. Mengalami rambut totok di sini harusnya rontok gitu, itu udah nggak boleh ya. Jadi intinya adalah ketika kita mempromosikan produk kita di AdWords dan kita membuat kalimat periklanan, itu memang kalimat periklanan harus tata bahasanya yang umum ya, yang tidak alay, yang tidak lebay, apalagi mengambil istilah-istilah gaul yang memang buat Google bisa saja diindikasikan itu melanggar TOS dari Google ini gitu ya. Jadi secara khusus nanti saya akan membagikan bagaimana cara kita membuat iklan, bagaimana kita cara menulis iklan, tetapi dalam tutorial kali ini adalah saya lebih mengedepankan tentang aturan main yang harus Anda ketahui dalam menulis sebuah periklanan. Dan ketika kita menulis iklan, kita boleh memulai dengan huruf besar. Ya, misalkan di sini ini judulnya baju Batman murah. Ini masih boleh ya. Kemudian kita menyingkat karena ada keterbatasan tempat ya. Kita bisa murah MRH boleh ya. Ini kita bisa huruf besar. Huruf besar itu boleh. Jadi dimulai dengan kata yang dibeli dengan huruf besar itu masih boleh gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini Anda jelas ya semoga. Dan kemudian yang terakhir tentang konten. Ini lebih berkaitan dengan ketika iklan Anda ditolak, biasanya Anda harus cek and recheck tentang seperti apa toko online yang Anda sajikan ya. Ini biasanya lebih menyangkut ke halaman arahan, halaman destininya. Nah, ketika buat kita yang sudah membaca TOS dari Google saja, kadang-kadang kita masih mengalami kesalahan ya, tetapi paling tidak dengan kita belajar memahami aturan main dari Google itu bisa meminimalkan kesalahan. Ada begitu banyak dari sini, kita bisa baca satu persatu sebelum Anda membuat periklanan ya. Ketika Anda kurang jelas baru Anda mungkin bisa sharing dengan saya ya. Tetapi biasanya kalau untuk toko online sendiri biasanya lebih berkaitan dengan barang-barang yang kriteria barang yang kita jual ya. Kita nggak tentang contoh lagi tentang barang-barang yang nggak boleh dijual, itu bukannya nggak boleh dijual, tapi yang sulit misalkan tentang barang-barang yang memang ada izin ya dari PP POM gitu, dari kesehatan, dinas kesehatan, itu biasanya memang itu adalah kasus khusus ya. Itu harus memang tidak sembarang itu bisa dijual melalui tidak bisa dipromosikan melalui AdWords gitu ya. Jadi memang kita harus melihat dulu barang apa yang akan kita promosikan, karena ketika barang-barang tersebut adalah dia harus ada izinnya, misalkan tentang obat-obatan, itu memang Google cukup selektif juga gitu ya. Iklan-iklan yang menyangkut hak cipta itu juga memang kita harus baca di sini, ada banyak kriterianya. Oke, kita masuk ke sini tentang halaman landas. Biasanya masalahnya adalah di sini, ketika Anda menjual barang milik pribadi, toko online ya,
biasanya Google selalu membolehkan Anda beriklan di sana sepanjang apa yang Anda jual itu memenuhi kriteria barang-barang yang boleh diiklankan menggunakan Google AdWords. Satu, itu ya. Terus yang kedua, situs Anda itu adalah bukan menjual barang palsu. Yang ketiga, ya, situs Anda itu benar-benar konten relevannya adalah asli, ya. Jadi bukan kopas, bukan Anda bisa misalkan Anda di sini misalkan Anda jualan baju, misalkan situs Anda jualan baju, tentang jualan baju anak misalkan, ya. Nah, kemudian gambar-gambarnya, kata-katanya Anda kopas dari website lain. Nah, bisa jadi awalnya diterima, tetapi ketika ada pelaporan dari orang lain bahwa situs Anda menyalahi aturan, maka iklan Anda langsung ditangguhkan. Jadi memang harus unique, fresh content, ya, dan relevan. Jadi ketika Anda jualan baju, ya memang situs Anda jualan baju yang bukan jualan celana gitu ya. Kalau jualan celana mungkin halamannya beda lagi. Maksud saya seperti ini, misalkan saja di toko bagus gitu ya. Di toko bagus ini dia kan ada jualan macam-macam ya. Yang tidak boleh adalah ketika dia mempromosikan baju ya di toko bagus, tapi halaman arahannya itu toko celana, itu nggak boleh gitu ya. Dan bagi Anda, bagi kita semua juga, kita harus tahu bahwa barang tersebut adalah memang benar-benar adalah barang-barang yang memang benar gitu. Jadi bukan dari penipuan, bukan dari kita. Jadi intinya adalah begini, ketika kita mau berbisnislah yang benar tanpa kita merugikan orang lain. Dari mulai konten, dari mulai tampilan produk-produknya, casingnya, kita memang harus benar-benar kita mengedepankan etika berbisnis. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi nanti di sini Anda bisa baca ya. Bisa jadi ketika Anda menggunakan AdWords, konten Anda sudah relevan, produk Anda sudah benar, tetapi tidak ada transparansi, artinya nggak ada kontaknya, kemudian nggak ada alamatnya, sehingga Google meragukan apakah bisa jadi barang yang Anda promosikan ini adalah benar-benar barang yang layak dijual, ataukah hanya barang abal-abal karena tidak ada transparansi kontak dan bisnis, alamat kontak Anda ya, alamat toko Anda, alamat usaha Anda gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melihat di sini adalah tentang kemudahan navigasi. Artinya ketika misalkan Anda mempromosikan situs tentang toko baju, ya berarti nanti di sana ada kemudahan navigasi, bagaimana cara belinya, bagaimana cara pengirimannya. Itu yang dimaksud dengan kemudahan navigasi. Jadi pengunjung itu nggak bingung, ini yang dijual apa, tadi saya ngekliknya iklannya baju, kenapa di sini kok macam-macam, bingung ya. Jadi di sini adalah kemudahan navigasi ya. Jadi Anda bisa belajar di sini tentang aturan main dari Google ya. Tapi paling tidak ada 6 hal penting dari apa yang sudah saya bagikan ya. Sedikit saya bagikan adalah tentang iklan yang ditangguhkan, Anda sudah mengerti sekarang. Kemudian tentang website tujuan adalah destination harus sama ya, nama domainnya harus sama ya. Kemudian tentang tanda baca iklan, periklanan Anda sudah mulai mengerti. Kemudian tentang tata bahasa, pemilihan tata bahasa iklan, dan yang terpenting adalah tentang konten website produk yang Anda jual. Anda harus benar-benar melihat etika berbisnis, etika sopan santun, dan apa yang Anda jual tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hak cipta. Dan itu jika itu Anda terapkan ya, maka Anda bisa mempromosikan situs Anda menggunakan Google AdWords. Oke, sampai di sini video tentang aturan main dari Google AdWords. Kita ketemu di tutorial berikutnya.